Perkenalkan, nama saya Eugenio Lerek, NIM 2212-0102. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mereview paper. Yang pertama di sini ada judul yang pertama itu deteksi penyakit daun padi berbasis pengelolaan citra. Tujuan mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit daun padi secara otomatis agar petani dapat menanganinya lebih cepat dan tepat. Metode Convolution Neural Network atau CNN. Kelebihan akurasi tinggi 99,66%, proses cepat dan efektif, hasil good fit. Kekurangan hanya mencakup 3 jenis penyakit, belum diuji di lapangan, dan resolusi gambar kecil. Yang kedua, ada interpretasi citra digital penginderaan jauh untuk pembuatan peta lahan sawah dan estimasi hasil panen padi. Tujuannya menentukan luas lahan sawah dan memperkirakan hasil panen padi menggunakan citra satelit dan GIS. Metode yang digunakan di sini analisis citra worldview 2 dengan koreksi citra, interpretasi visual, validasi lapangan atau ground check, dan perhitungan hasil panen dengan metode ubinan. Kelebihan akurasi tinggi 90,96%, hasil peta digital membantu perencanaan pertanian. Kekurangan data citra tidak terbaru, wilayah penelitian terbatas, dan bergantung pada data ubin manual. Yang ketiga, pengaduan produksi dan indeks vegetasi tanaman padi menggunakan data citra platform Uniminute, Aerial Spatial atau UAV, dan data citra satelit Landsat 8. Tujuannya memprediksi produksi padi dan memetakan tingkat kemajuan tanaman menggunakan citra UAV dan Landsat 8. Metode yang digunakan klasifikasi terpantau dan analisis indeks vegetasi. Kelebihannya akurat 73,01%, cepat dan efisien membantu produksi padi. Kekurangannya masih ada kesalahan klasifikasi, hasil dipengaruhi kondisi lapangan dan waktu citra diambil. Yang keempat, identifikasi fase pertumbuhan padi menggunakan citra SAR Sentinel-1. Tujuannya mengidentifikasi fase pertumbuhan padi dan dari penanaman hingga panen dengan memanfaatkan citra radar Sentinel-1 dan Sentinel-2 untuk memperoleh informasi umur dan estimasi produksi padi. Metode yang digunakan analisis backscatter, polarization index, dan klasifikasi random forest. Kelebihannya tidak terpengaruh cuaca, akurasi tinggi 75%, korelasi FH baik R2 sama 0,77. Kekurangannya beberapa fase sulit dibedakan
butuh data lapangan dan tambahan. Yang kelima, identifikasi varietas berdasarkan warna dan tekstur permukaan beras. Tujuan, mengidentifikasi varietas beras atau Basmati 370 Impari 1 dan Sintani berdasarkan warna dan tekstur permukaan menggunakan pengolahan citra digital dan jaringan tiruan. Metode yang digunakan pengolahan citra digital dan analis dengan jaringan syaraf tiruan (JST). Kelebihannya cepat, murah, dan tidak merusak sampel. Akurasi tinggi 100% untuk identifikasi berdasarkan tekstur. Dapat digunakan sebagai dasar pengendalian mutu beras. Kekurangannya, analisis warna kurang akurat karena perbedaan nilai warna yang rapat. Kombinasi warna dan tekstur tidak selalu meningkatkan akurasi. Kualitas hasil tergantung pada resolusi kamera dan pencahayaan. Yang keenam, ada segmentasi kerusakan daun padi citra digital. Daun padi pada citra digital. Tujuannya menentukan metode segmentasi terbaik untuk mendeteksi area kerusakan daun padi menggunakan analisis warna citra digital. Metode yang digunakan, konversi citra daun padi dari RGB ke HSV dan grayscale, lalu segmentasi otomatis menggunakan ambang batas 0,20 kali nilai maksimum HSV untuk memisahkan area rusak dan sehat. Kelebihannya, metode sederhana, otomatis, dan tidak memerlukan data pelatihan. Komponen warna terbukti efektif untuk mendeteksi area dan daun rusak. Kekurangannya, komponen saturation, value, dan grayscale gagal segmentasi, sensitif terhadap pencahayaan, dan tingkat kerusakan yang kompleks. Yang ketujuh, identifikasi varietas padi menggunakan pengolahan citra digital dan analisis diskriminan. Tujuannya mengenali varietas padi berdasarkan ciri geometri, bentuk, dan tekstur benih menggunakan teknologi citra digital dan analisis diskriminan. Metode yang digunakan, pengambilan citra benih dengan scanner, analisis geometrik, bentuk, dan tekstur menggunakan software image, lalu pemilihan parameter penting dan pengujian dengan analisis diskriminan serta validasi silang untuk akurasi. Kelebihannya cepat, murah, dan tidak merusak sampel. Dapat mengidentifikasi varietas padi yang mirip secara visual. Akurasi cukup baik hingga 76%. Kekurangannya, analisis terstruktur berpengaruh signifikan. Akurasi masih modern 52-76%. Masih moderat 52-76%. Hasil dipengaruhi kualitas citra dan pencahayaan. Yang berikut ada deteksi penyakit bercak coklat sempit, dan hawar melalui spektrum warna citra digital daun padi menggunakan metode Convolution Neural Network. Tujuannya menerapkan metode Convolution Neural Network atau CNN sebagai model komputasi untuk mendeteksi 3 jenis
penyakit utama pada daun padi berdasarkan spektrum warna dan morfologi bercak pada citra digital guna mempercepat identifikasi dan mengurangi potensi kerugian petani akibat keterlambatan penanganan. Metode yang digunakan pengumpulan 800 citra daun padi dari desa Bangbayak berproses otomatis resize citra 32x32 untuk limit 5 dan 64x64 untuk custom CNN. Pembagian data 70% latih, 20% uji, 10% validasi, pelatihan 2 arsitektur CNN, limit 5 dan custom CNN, evaluasi menggunakan confusion matrix untuk melihat performa klasifikasi. Kelebihannya, CNN menghilangkan kebutuhan ekstraksi fitur manual, proses identifikasi berjalan otomatis, akurasi mencapai 90% pada arsitektur custom. Kekurangannya, dataset hanya 800 citra dari satu lokasi, belum mewakili kondisi lapangan yang lebih luas, belum diujikan pada sistem real-time atau aplikasi langsung untuk petani. Untuk yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gian Perulian Daniel Koji dengan NIM 23120094. Saya akan menjelaskan lanjutan dari review jurnal kita. Nomor 9. Rancang bangun sistem klasifikasi padi siap dipanen dengan parameter warna padi dan warna daun menggunakan metode random forest. Membuat sistem prototipe berbasis sensor warna TCS 3200 dengan metode random forest untuk menentukan padi siap panen atau belum secara otomatis agar petani tidak salah waktu panen dan mengurangi kerugian hasil panen. Metode yang pertama, input menggunakan sensor warna TCS 3200 untuk membaca warna daun dan warna malai padi. Yang kedua, data diproses menggunakan microcontroller Arduino. Yang ketiga, klasifikasi dilakukan dengan algoritma random forest. Yang keempat, output ditampilkan melalui LCD 16x2 dan suara buzzer. Yang kelima, pengujian dilakukan sebanyak 20 kali. Kelebihannya, yang pertama akurasi tinggi mencapai 95%. Yang kedua, waktu komputasi cepat 39 ms. Yang ketiga, sistem mudah dipahami petani melalui LCD dan suara. Yang keempat, menggunakan 2 parameter, warna daun dan warna malai yang lebih akurat. Kekurangannya, data uji terbatas, hanya 20 sampel. Yang kedua, belum diuji langsung di sawah secara real time. Yang ketiga, terganggu pencahayaan luar. Yang keempat, masih berbentuk prototipe, belum aplikasi lapangan sebenarnya. Nomor 10. Identifikasi takaran pupuk nitrogen berdasarkan tingkat kehijauan daun tanaman padi menggunakan metode histogram of RGB dan fuzzy logic. Tujuannya adalah merancang sistem berbasis pengolahan, citra, dan fuzzy logic untuk menentukan takaran pupuk nitrogen berdasarkan tingkat kehijauan daun padi secara otomatis dan akurat. Metodenya akuisisi citra daun padi menggunakan smartphone
8 megapiksel, dan 5 megapiksel dengan konstan luxbox. Yang kedua, processing cropping dan resize ke 50x50 pixel. Yang ketiga, ekstraksi warna menggunakan nitrogen of sRGB. Yang keempat, klasifikasi takaran pupuk menggunakan fuzzy-logic. Yang kelima, validasi menggunakan Euclidean distance dan confusion matrix. Kelebihannya adalah tidak perlu pengukuran manual seperti BWD karena lebih praktis. Yang kedua, dapat berjalan di smartphone berbasis Android. Yang ketiga, sistem mencapai akurasi hingga 91,3% pada kamera 8 megapiksel. Kekurangannya adalah akurasi lebih rendah kamera 5 megapiksel. Yang kedua, sistem masih bergantung pada pencahayaan terkontrol konstan luxbox. Yang ketiga, belum diuji langsung di lapangan secara real time. Nomor 11, Purwarupa, sistem prediksi luas dan hasil panen padi. Suatu wilayah menggunakan pengolahan citra digital dengan metode Sobel dan Otsu. Metodenya, tujuannya membuat sistem prediksi luas sawah dan estimasi hasil panen. Padi menggunakan foto udara dengan metode Otsu, thresholding, dan Sobel, deteksi tepi. Metodenya adalah yang pertama input citra sawah dari UAV, foto udara. Yang kedua HSV, color detection untuk mendeteksi padi menguning. Yang ketiga thresholding, Otsu, untuk memisahkan objek dan latar belakang. Yang keempat, Sobel Edge Detection untuk mendeteksi batas sawah. Yang kelima, perhitungan jumlah piksel putih dikonversi ke luas. M-2 estimasi hasil panen kilogram. Kelebihannya mempercepat estimasi luas sawah dan hasil panen. Kedua, menggunakan foto udara WAVI lebih fleksibel dibanding citra satelit. Yang ketiga, proses otomatis dengan pengolahan citra digital. Kekurangan, error bervariasi 3,1% hingga 248%, terutama akibat cahaya berlebih dan area tertutup pohon. Kedua, hanya bekerja baik pada padi yang sudah menguning. Ketiga, belum real time dan perlu kondisi pencahayaan yang stabil. Nomor 12, optimasi segmentasi citra daun padi dengan metode thresholding. Dalam identifikasi penyakit, tujuannya mengoptimalkan segmentasi citra daun padi menggunakan thresholding dan filtering untuk membantu identifikasi penyakit daun padi secara lebih akurat melalui MATLAB. Metodenya, yang pertama, data 45 citra daun padi, 3 jenis penyakit, brown spot, bacterial leaf, dan tunro. Kedua, pengolahan citra. Ini tahap-tahapnya. Yang pertama, processing RGB, grayscale median filter, morfologi, peningkatan kontras. Yang kedua, thresholding citra. Yang ketiga, deteksi tepi, Roberts, dan konvulsi. Yang keempat, segmentasi dan pelabelan objek. Ketiga, evaluasi akurasi menggunakan perhitungan akurasi. Kelebihannya adalah yang pertama, proses segmentasi cukup efektif. Kedua, dapat memisahkan daun sehat dan terinfeksi. Ketiga, metode sederhana thresholding namun mampu mencapai akurasi 73,3%. Yang keempat, bisa digunakan sebagai tahap awal sistem deteksi penyakit berbasis citra. Kekurangannya adalah yang pertama, akurasi masih rendah, 73,3%, belum ideal untuk implementasi lapangan. Kedua, sensitif terhadap kualitas citra dan pencahayaan. Yang ketiga, hanya mengandalkan thresholding tanpa algoritma klasifikasi lanjutan seperti CNN atau CVM. Nomor 13, analisis usia tanaman padi berdasarkan berbagai indeks vegetasi menggunakan citra kamera. Tujuan, menentukan indeks vegetasi paling efektif untuk menganalisis usia tanaman padi.
menggunakan citra kamera digital berbasis ground base remote sensing. Metodenya adalah yang pertama citra diambil dengan kamera digital Canon EOS 160, yang kedua total 400 sampai citra tanaman padi. Ketiga, ekstraksi nilai RGB, normalisasi warna, perhitungan berbagai indeks vegetasi. Yang ketiga, analisis determinasi untuk melihat indeks paling akurat terhadap umur padi. Kelebihannya adalah menggunakan banyak indeks vegetasi sekaligus untuk perbandingan. Yang kedua, lebih komprehensif. Yang ketiga, teknologi sederhana, kamera digital, dan mudah diterapkan. Yang keempat, hasil akurasi tinggi hingga 96,8% pada indeks vari. Kekurangannya adalah hanya diuji pada satu varietas padi dan satu lokasi. Kedua, butuh kondisi pencahayaan yang stabil untuk hasil RGB yang konsisten. Ketiga, belum diuji dalam sistem otomatis real-time petani. Nomor 14, segmentasi kerusakan daun padi pada citra digital. Tujuan, menentukan komponen warna terbaik untuk segmentasi otomatis kerusakan daun padi. Metodenya, akuisisi citra daun padi menggunakan kamera smartphone Samsung Galaxy A5 cahaya alami. Kelebihannya adalah tidak perlu threshold manual, sistem menentukan otomatis. Yang kedua, komponen Huawei berhasil melakukan segmentasi dengan baik. Selanjutnya, metode sederhana dan ringan, cocok untuk implementasi awal sistem deteksi penyakit daun. Akurasi masih rendah, 73,3%, belum ideal untuk implementasi lapangan. Kedua, sensitif terhadap kualitas citra dan pencahayaan. Ketiga, hanya mengandalkan komponen S, V, dan grayscale, gagal melakukan segmentasi. Sensitif terhadap variasi warna dan pencahayaan. Kedua, pengujian masih terbatas pada citra, resolusi rendah, dan kondisi cahaya tertentu. Nomor 15, identifikasi varietas padi menggunakan pengolahan citra digital dan analisis diskriminan. Tujuan, mengidentifikasi varietas padi, ceherang, Inpari 10, dan Inpari 13 menggunakan fitur geometri, bentuk, dan tekstur dari citra digital. Metodenya, yang pertama pengambilan citra benih menggunakan scanner HP C3 100. Kedua, ekstraksi 17 parameter citra, geometri bentuk, dan tekstur menggunakan ImageJ. Ketiga, reduksi fitur menggunakan discriminant power. Keempat, analisis diskriminan plus validasi silang untuk klarifikasi varietas. Kelebihannya, yang pertama cepat dan lebih objektif dibanding mengidentifikasi visual manual. Kedua, tidak memerlukan peralatan mahal seperti analisis SR atau kimia. Ketiga, pengolahan citra digital mampu membedakan varietas mirip melalui fitur bentuk dan ukuran. Kekurangannya, akurasi masih moderat 53% sampai 76% untuk mendekati 100%. Kedua, analisis tekstur tidak banyak berpengaruh. Hanya fitur bentuk dan ukuran yang dominan. Ketiga, sistem masih diuji secara offline, belum real time atau berbasis aplikasi. Baik, itu saja yang saya menjelaskan dari review jurnal. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Febio Laitseran. Di sini saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Penerapan Deep Learning untuk mendeteksi dan menganalisis penyakit pada daun padi berbasis pengolahan citra. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi artificial intelligence atau AI dan pengolahan citra digital telah mendorong perkembangan sistem cerdas di berbagai bidang termasuk pertanian. Salah satu penerapan yang mulai berkembang pesat adalah deteksi penyakit tanaman secara otomatis menggunakan daun padi. Padi merupakan komoditas strategis di Indonesia.
namun berbagai penyakit daun seperti blast green dan brown spot sering menyebabkan kerugian besar. Proses identifikasi penyakit oleh petani umumnya masih dilakukan secara manual berdasarkan pengamatan visual yang memerlukan pengalaman dan waktu yang cukup lama. Metode deep learning khusus Convolution Neutral Network atau CNN menjadi solusi potensi karena kemampuan untuk belajar dari data citra dan mengenali pola kompleks secara otomatis tanpa perlu rekayasa virtual manual. Dengan penerapan CNN pada citra daun padi, sistem dapat mendeteksi dan mengklarifikasi jenis penyakit secara cepat dan akurat sehingga membantu meningkatkan efisien deteksi penyakit pada sistem pertanian cerdas atau smart farming. Yang berikut tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode deep learning berbasis CNN dalam mendeteksi penyakit pada daun padi. Yang kedua, melakukan proses citra untuk meningkatkan kualitas input data. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi dan performa model CNN terhadap klarifikasi penyakit daun padi. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi dan performa dengan metode CNN terhadap klarifikasi penyakit daun padi. Yang keempat, pengembangan sistem deteksi penyakit yang dapat menjadi dasar bagi implementasi pertanian digital. Yang berikut metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti alur kerja yang umum, penerapan dalam sistem deteksi penyakit berbasis pengolahan citra, dan deep learning. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama, pengumpulan data atau dataset. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan citra daun padi yang terinfeksi penyakit serta citra daun padi sehat. Dataset diambil dari berbagai sumber seperti Platviken dan Kaggle serta dapat pula ditambah dengan citra hasil dokumentasi langsung di lapangan menggunakan kamera smartphone. Variasi dataset sangat penting untuk memastikan model mampu mengenali penyakit dan berbagai kondisi nyata seperti variasi jenis penyakit atau leaf blast, brown spot, bakteria Lesbrins. Yang kedua, berdasarkan intensitas cahaya atau siang mendung, variasi sudut pengambilan gambar, kondisi daun sebagai terhalang atau terkena air hujan. Citra yang tidak relevan akan selalu buram disaring ulang agar tidak mengganggu proses pelatihan model. Yang berikut pra-pemrosesan citra. Sebelum citra diproses oleh model deep learning, dilakukan beberapa tahapan pra-pemrosesan untuk menstandar dan meningkat kualitas input, yaitu research. Sebuah citra diubah menjadi ukuran 224 x 224 piksel agar kompatibel dengan arsitektur CNN. Normalisasi nilai piksel disesuaikan ke rentang 0 sampai 1 untuk mempercepat proses pembelajaran. Argumentasi citra untuk memperbanyak variasi data secara otomatis dilakukan rotasi flipping, zoom, atau stripping agar model tidak overfitting. Konversi label. Setiap citra diberi label kelas penyakit dan bentuk numerik agar terbaca oleh model. Pra-pemrosesan ini memastikan bahwa model pemrosesan daya yang bersih, beragam, dan bervariasi sehingga proses latihan menjadi lebih optimal. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya Trifani Papaja dengan NIM 23120020 akan mempresentasikan itu tahapan dataset, yaitu pengumpulan data atau dataset. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra daun padi yang terinfeksi penyakit serta citra daun padi sehat. Dataset ini diambil dari sumber publik seperti Plant Village dan Kaggle, serta dapat pula ditambah dengan citra hasil dokumentasi langsung di lapangan menggunakan kamera smartphone. Variasi dataset sangat penting untuk memastikan model mampu mengenali pola penyakit dan dalam berbagai kondisi nyata seperti variasi jenis penyakit, leaf blast brown spot, bacterial leaf blight, perbedaan intensitas cahaya, siang, mendung, variasi sudut pengambilan gambar, kondisi daun sebagian terhalang atau terkena air hujan. Citra yang tidak relevan atau terlalu buram sering disaring ulang agar tidak mengganggu proses pelatihan model. Dan pada pra-pemrosesan citra, sebelum citra diproses oleh model deep learning, dilakukan beberapa tahapan pra-pemrosesan untuk menstandarkan dan meningkatkan kualitas input, yaitu yang pertama resize, semua citra diubah menjadi ukuran 224 x 224 pixel agar kompatibel dengan arsitektur CNN. Yang kedua normalisasi, yang ketiga augmentasi, yang keempat konversi label. Pra-pemrosesan ini memastikan bahwa model memperoleh data yang bersih, seragam, dan bervariasi. Dan juga ada instruksi fitur dan klasifikasi. Berbeda dengan metode tradisional seperti hard cascade yang memerlukan rekayasa fitur manual, pada penelitian ini Convolution Neural Network CNN digunakan sebagai metode utama karena mampu mengekstraksi fitur secara otomatis langsung dari citra daun. Oke, pada CNN terdapat prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama convolution layer, pooling layer, activation function, dropout layer, softmax classifier. Dan pada hasil dan pembahasan, setelah proses pelatihan model CNN dengan dataset citra daun padi yang telah melalui tahapan pra-pemrosesan, model berhasil mencapai akurasi pelatihan dan validasi yang stabil pada rentang 92% sampai 95%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola visual penyakit seperti bare coklat brown spot, pola retakan pada leaf blast, dan perubahan warna khas pada bacterial leaf blight. Oke, visualisasi grafik akurasi menunjukkan kenaikan yang konsisten tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Dibuktikan dengan tidak adanya gap besar antara kurva akurasi pelatihan dan validasi. Hal ini juga dapat diperkuat dengan penggunaan dropout layer yang berhasil menurunkan risiko model terlalu menghafal data pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar gambar yang diuji berhasil diklasifikasi dengan tingkat kepercayaan di atas 90%, menandakan sistem siap diimplementasikan sebagai alat bantu diagnosis dini penyakit daun padi. Oke, ini programnya dan oke. Ya, pada program yang pertama pelatihan model yaitu training model, pada kode utama proses dimulai dengan image data generator, lalu dataset dibagi menjadi 2 subset, dan model CNN terdiri dari beberapa convolution layer plus pooling layer, diakhiri dengan dropout dan softmax layer.
Proses pelatihan dilakukan selama epoks 920, lalu model disimpan sebagai model penyakit pada padi. Oke, ini program hasil grafiknya. Pada yang kedua, program prediksi batch, pengujian gambar massal. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya ialah model CNN berhasil diterapkan dalam deteksi penyakit daun padi dengan tingkat akurasi di atas 92%. Tahapan pra-pemrosesan citra, resize, augmentasi, normalisasi terbukti meningkatkan performa model dengan membuat data lebih variatif dan bersih. Sistem prediksi batch memungkinkan proses deteksi massal secara cepat, otomatis, dan efisien, menjadikannya cocok untuk diintegrasikan dengan aplikasi pertanian digital atau smart farming. Dengan pengembangan lanjutan seperti integrasi mobile atau IoT, sistem ini berpotensi menjadi alat bantu diagnosis cepat bagi petani secara real time. Oke, baik, sekian presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Soter Aprilianusani. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil kelompok kami yang berjudul Penerapan Deep Learning untuk mendeteksi dan menganalisis penyakit pada daun padi berbasis pengolahan citra. Yang pertama ada latar belakang. Padi adalah komoditas penting di Indonesia, namun produktivitas sering menurun akibat penyakit daun seperti leaf blist, brown spot, dan bacterial leaf blight. Deteksi penyakit yang masih dilakukan secara manual membuat proses identifikasi lambat dan kurang akurat. Dengan hadirnya teknologi deep learning, khususnya CNN, deteksi penyakit berbasis citra daun dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan lebih presisi untuk mendukung smart farming. Yang kedua ada rumusan masalah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode deep learning berbasis CNN untuk mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis. Bagaimana akurasi yang dihasilkan dari model tersebut saat diuji menggunakan dataset citra daun padi, dan bagaimana sistem prediksi batch dapat digunakan untuk mempercepat proses identifikasi penyakit secara massal. Ini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode deep learning berbasis convolutional neural network atau CNN dalam mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis melalui analisis citra, meningkatkan akurasi identifikasi penyakit melalui proses pemrosesan data, serta mengembangkan sistem prediksi batch yang mampu melakukan klasifikasi citra daun secara cepat dan efisien sebagai bagian dari penerapan smart farming. Yang berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan tahapan pengumpulan dataset citra daun padi dari plant village dan dokumentasi lapangan, dilanjutkan dengan pemrosesan citra berupa resize, normalisasi, dan augmentasi. Model CNN kemudian dilatih menggunakan TensorFlow atau keras, diuji untuk melihat akurasi dan implementasikan dalam bentuk prediksi batch agar sistem dapat mengklasifikasi banyak gambar secara otomatis. Berikut ada dataset. Dataset di sini ada 4. Yang pertama, sumber data. Citra daun padi diambil dari Kaggle. Yang kedua, jenis data, berisi daun sehat dan daun yang terkena leaf blast, brown spot, dan bacterial leaf blight. Yang ketiga, variasi data, memiliki perbedaan pencahayaan sudut dan kondisi daun. Dan yang keempat, tujuan dataset, digunakan untuk melatih dan menguji model CNN agar mampu mendeteksi penyakit secara otomatis.
berikut ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Model CNN berhasil mencapai akurasi tinggi dan mampu mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis dengan prediksi yang stabil dan cepat melalui sistem batch. Yang kedua, pembahasan. CNN terbukti efektif mengenali pola penyakit dari citra daun. Pra pemrosesan data membantu meningkatkan akurasi dan sistem batch. Prediksi menunjukkan model siap diterapkan dalam smart farming. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa CNN mampu mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis dengan akurasi tinggi. Pra pemrosesan data membantu meningkatkan hasil deteksi dan sistem batch. Prediksi membuat model lebih praktis untuk diterapkan dalam smart farming. Sekian dari saya. Terima kasih.